Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang perkiraan jadwal ujian EPS topik, kemudian jadwal skill test, ketentuan kelulusan, dan pengumuman kelulusan. Namun, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon jangan lupa subscribe channel YouTube-nya. Kemudian apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan boleh di-share ke teman-teman yang lain. Nah, ini adalah perkiraan jadwal ujian EPS topik tahun 2024. Nah, saya bikin video ini setelah menyimak pembicaraan dari Direktur Penempatan Pemerintah di kawasan Asia Afrika, yaitu Ibu Seriulina Tarigan. Nah, setelah itu saya bikin video ini untuk teman-teman. Nah, jadi setelah mendaftar ujian EPS topik secara online, tahap selanjutnya yang harus dilalui oleh teman-teman yaitu verifikasi dan fingerprint atau pemeriksaan pengecekan sidik jari. Nah, pemeriksaan sidik jari ini hanya khusus untuk pemula teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tahun kemarin sudah ikut ujian EPS topik namun tidak lulus, tidak perlu lagi melakukan fingerprint atau cek sidik jari. Karena sidik jari teman-teman pada saat mendaftar kemarin itu masih ada datanya ya, masih ada di Siskop ya. Jadi jangan khawatir dan tidak perlu datang untuk sidik jari kembali. Nah, untuk verifikasinya sendiri yaitu mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 10 Maret tahun 2024. Nah, selama periode ini teman-teman terus dipantau akun Siskopnya. Nanti barangkali ada kesalahan, barangkali ada data yang kurang komplit, nanti setelah dilakukan verifikasi oleh BP2MI silahkan dilengkapi ya data-datanya. Jadi di tanggal 26 sampai 10 Maret, 26 Februari sampai 10 Maret itu teman-teman pantau terus akun Siskopnya. Nah, kemudian setelah itu setelah BP2MI melakukan verifikasi dokumen kita, nah BP2MI juga akan mengirim ke HRD Korea. Jadi verifikasinya 2 kali. BP2MI verifikasi, kemudian dikirim ke HRD Korea. Nanti di situ akan verifikasi kembali. Nah, mungkin setelah itu baru keluar kartu peserta ujian EPS topik ya, yang nanti akan dibawa pada saat ujian EPS topik. Nah, kemudian untuk jadwal EPS topik itu rencananya 4 gelombang ya. Ini sangat realistis menurut saya 4 gelombang karena tahun kemarin pun kita 3 gelombang ya di tahun 2023. Sekarang peserta membludak bahkan 2 kali lipat dari 2023 kemarin. Makanya realistis kalau pelaksanaan ujian EPS topik diadakan 4 gelombang ya. Nah, untuk periodenya sendiri dari tanggal 25 Maret sampai dengan 16 Oktober. Nanti pembagiannya tanggal dan bulannya nanti BP2MI akan mengumumkan kembali. Tapi yang jelas perkiraannya di tanggal 25 Maret sampai 16 Oktober. Jadi tidak terasa lagi 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi kita akan melaksanakan ujian EPS topik untuk yang gelombang pertama. Nah, kemudian setelah melaksanakan ujian EPS topik, selanjutnya kita melakukan skill test. Nah, skill test ini dimulai pada 7 Mei sampai dengan 22 November 2024. Nah, karena di bulan April kan Ramadan, kemudian juga libur panjang Idul Fitri ya, mungkin baru dilaksanakan skill test itu di tanggal 7 Mei ya. April kemudian Mei-nya baru melaksanakan skill test. Nah, kemudian untuk
ketentuan lulus ujian EPS topik. Nah, yang pertama di sektor phishing. Jadi, di sektor phishing itu yang pertama ujian EPS topik, kemudian dilanjutkan dengan skill test. Jadi, yang menentukan yaitu dari hasil akhirnya ya, dari hasil skill testnya. Jadi kalau skill testnya lulus, setelah di ranking masuk kuota, ya berarti teman-teman lulus dan bisa melamar nanti untuk sending ya. Tapi kalau misalkan skill testnya tidak lulus, ya tidak bisa untuk sending ya dan melamar bekerja di Korea Selatan. Jadi ujian EPS topik, setelah ujian EPS topik dilanjutkan dengan skill test. Nah, setelah skill test baru diumumkan dengan sistem ranking. Dari mulai ranking 1 dan seterusnya. Nah, tetapi di manufaktur, servis 1 dan servis 2 itu berbeda. Karena ujian EPS topik ditambah dengan skill test nanti dibagi 2 nilainya. Nah, setelah dibagi 2 tetap menggunakan sistem ranking ya. Jadi kalau di phishing itu setelah skill test langsung ketahuan, tapi kalau di manufaktur servis 1 dan servis 2 itu diakumulasi. Jadi misalkan nilai ujian EPS topiknya 80 atau 160, kemudian nilai skill testnya 80 atau 160, nanti dihitung, dikalkulasi dan dibagi 2. Baru nanti diambil dari urutan nomor 1 sampai dengan urutan sesuai dengan kuota yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan mungkin di gelombang pertama itu di bulan Mei ya, 30 Mei tahun 2024. Kemudian di gelombang keduanya di 2 Agustus 2024. Kemudian di gelombang ketiga 4 September tahun 2024. Mungkin gelombang 3-nya 4 September 2024, kemudian gelombang 4-nya 29 November tahun 2024. Nah, berarti pelaksanaan ujian EPS topik ini dari gelombang 1 sampai 4 hampir 1 tahun ya, November, Desember. Ya, hampir 1 tahun ya, berarti pelaksanaan ujian EPS topik ini. Bisa juga kalau yang lulus di gelombang pertama bisa juga terbang tahun itu juga ya. Ujian EPS topik gelombang pertama lulus langsung sending, bisa juga terbang di tahun itu, di tahun 2024. Tetapi sekali lagi lulus ujian EPS topik bukan jaminan untuk bisa bekerja di Korea. Ini hanya sebagai salah satu syarat untuk bisa melamar bekerja di Korea. Untuk bisa sending, untuk bisa dapat SLC. Nah, dan saya doakan teman-teman yang tahun kemarin belum lulus, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di tahun ini. Mohon waktunya dimaksimalkan untuk belajar, untuk menghafal kosakata, perbanyak tryout, dan latihan membaca cepat. Nah, itu pesan saya. Ya, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat, dan sekali lagi, apabila info yang saya berikan bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.